Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1A jurusan PGSD dari kelompok 3 dengan materi kompleks kognitif proses dengan anggota Ika Nur Muzamil, Insania Kamila Fuada, Osi Destiani Fadilah, Aska Salma Salsabila, Ina Ulfa, Rahel Fadila Putri Herdiansyah, Riko Mulyawan, dan Indri Fitriani Juardi. Di sini kami akan berdiskusi. Mari kita langsung saja berdiskusi. Baik, yang pertama ada conceptual understanding, di mana di sini terdapat arti konsep, yaitu konsep adalah mengelompokkan objek atau aktivitas dan karakteristik dari sebuah basis pemikiran. Konsep sebagai pembantu kita untuk memudahkan dalam menyimpulkan atau mengorganisasikan sebuah informasi. Konsep juga dapat membantu kita seperti yang pertama, simplifikasi atau meringkas informasi. Yang kedua, pemahaman terhadap situasi yang baru. Ketiga, sebagai alat bantu untuk mengingat. Yang keempat, sebagai alat untuk berkomunikasi secara efektif. Kemudian, dalam konsep ini, guru dapat membimbing secara efektif dalam beberapa cara, yaitu sebagai pengenalan kepada siswa dalam membentuk suatu konsep atau fitur utama, atribut atau konsep-konsep, di mana konsep itu adalah di mana dalam proses pembelajarannya yaitu bagaimana cara mendefinisikan dengan jelas atau pemberian contoh yang jelas strategi yang dapat digunakan. Kemudian terdapat beberapa strategi yang harus dimiliki seorang guru dalam menjelaskan konsep kepada siswanya. Yang pertama, mengidentifikasi kunci utama karakteristik sebuah konsep yang disambungkan dengan konsep yang lebih tinggi atau luas. Yang kedua, memastikan kunci utama dari karakteristik tersebut. Kemudian kita sebagai guru memberikan contoh dari konsep yang telah kita jelaskan kepada murid. Setelah contoh dijelaskan kepada murid, maka kita harus memberikan contoh tambahan agar murid lebih memahami. Next lagi. Ya, selanjutnya ada hipotesis testing. Hipotesis adalah asumsi spesifik dan prediksi tertentu yang dapat diuji untuk menentukan kebenarannya. Salah satu caranya adalah menyusun aturan tentang mengapa beberapa objek masuk dalam suatu konsep sedang objek lainnya enggak. Lalu ada prototype matching. Dalam penyesuaian prototype, individu memusatkan apakah suatu item termasuk anggota dari suatu kategori itu. Semakin mirip item itu dengan prototipenya, semakin besar kemungkinan individu akan mengatakan bahwa item itu termasuk kategori yang dimaksud. Semakin tak mirip, semakin besar kemungkinan orang itu akan menilai bahwa item itu tidak termasuk kategori tersebut. Thinking. Thinking merupakan sebuah pemikiran meliputi manipulasi dan transformasi. Itu juga meliputi informasi dalam sebuah memori. Setiap individu dapat berpikir tentang objek yang konkret ataupun abstrak, melibatkan reasoning, critical thinking, decision making, dan creative thinking. Reasoning merupakan sebuah pemikiran logis yang menggunakan induktif dan deduktif untuk memperoleh sebuah kesempatan. Inductive reasoning mempertimbangkan yang diambil dari hal yang spesifik hingga ke hal umum, sedangkan deductive reasoning mempertimbangkan yang diambil dari hal yang umum ke hal yang spesifik.
Critical thinking. Critical thinking merupakan cara berpikir yang produktif dan memiliki dasar serta selalu melakukan evaluasi terhadap dasar pemikiran tersebut. Mindfulness versus mindless. Mindfulness itu ketika pelajar aktif membuat ide-ide baru, terbuka terhadap informasi baru dan selalu aware terhadap beberapa sudut pandang. Kalau mindless, pelajar yang selalu terjebak dalam ide-ide lama terkait dengan perilaku yang rutin dilakukan dan menerima apa yang mereka dengar tanpa mempertanyakan sehingga hanya memiliki satu sudut pandang. Critical thinking in schools. Tidak hanya menanyakan apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana dan kenapa hal itu bisa terjadi. Harus juga melihat fakta yang ada untuk menentukan apakah ada bukti-bukti yang mendukung fakta tersebut. Selalu berargumen kepada siswa tanpa emosional, mengenali terkadang terdapat lebih dari jawaban atas penjelasan yang kita berikan, membandingkan jawaban-jawaban atas pertanyaan, dan menganalisa mana yang paling tepat, mengevaluasi apa yang kira-kira akan ditanyakan daripada hanya menerima di sebuah situasi. Critical thinking in adolescence. Critical thinking in adolescence. Menurut Kuhn 2009, masa remaja adalah masa transisi yang penting dalam pengembangan pemikiran kritis. Menurut Keating, 1990, beberapa perubahan kognitif terjadi selama masa remaja yang memungkinkan terjadi peningkatan pemikiran kritis, termasuk yang berikut ini. Yang pertama, meningkatkan kecepatan dan kapasitas berpikir atas sebuah informasi. Yang kedua, memiliki wawasan yang lebih. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk memadukan wawasan. Yang keempat, cara berpikir yang spontan dan menggunakan strategi atau prosedur seperti perencanaan alternatif dan cara melakukan monitoring. Teknologi dan critical thinking. Penggunaan aplikasi teknologi saat ini sangat terbuka untuk mendorong para pelajar dalam meningkatkan keahlian untuk berpikir kritis. Hal tersebut dapat disebut dengan mind tools, yang dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berikut. Yang pertama, semantic organization tools. Yang kedua, dynamic modeling tools. Yang ketiga, information interpretation tools. Yang keempat, conversation collaboration tools. Selanjutnya, decision making. Aktivitas yang terkait ketika pelajar melakukan evaluasi alternatif dan kemudian melakukan pilihan di antara alternatif-alternatif yang ada. Yang selanjutnya, bias dan kekurangan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada confirmation. Kecenderungan orang untuk mencari dan menggunakan informasi yang mendukung bias. Belief. Kecenderungan untuk ide atau strategi yang perlawanan. Bias, kecenderungan memiliki kepercayaan diri yang berlebihan dalam penentuan pengambilan keputusan yang biasanya disadari pengalaman pribadi. Hindsight, kecenderungan seseorang untuk melihat suatu hasil sebagai suatu yang tidak terhindarkan, serta melebih-lebihkan kemampuan mereka dalam memprediksikan hal tersebut sebelumnya. Selanjutnya, decision making in adult scans. Salah satu konsep yang dapat menjelaskan pengambilan keputusan di masa remaja adalah dual proses. Model yaitu situasi di mana pengambilan keputusan dipengaruhi oleh dua sistem cara berpikir, yaitu secara analisis dan secara pengalaman sebelumnya, di mana kedua sistem pemilikan tersebut saling melengkapi. Creative thinking, kemampuan untuk berpikir sesuatu yang berbeda dan unik, yang pada akhirnya memberikan solusi atas permasalahan. Creative thinking dapat dibedakan menjadi, yang pertama, convergent thinking, pemikiran yang menghasilkan hanya satu jawaban yang benar, dan merupakan karakteristik dari pemikiran yang dilakukan uji kompetensi konvensional. Divergent thinking, pemikiran yang menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban yang benar untuk satu pertanyaan yang sama. Selanjutnya, step in creative process. Yang pertama, preparation, proses pembayangan diri pada sebuah permasalahan. Incubation, mengembangkan beberapa ide di dalam pemikiran. Insight,
Ketika kita yakin menemukan solusi dalam sebuah momentum, evaluation, tahapan memutuskan apabila ide tersebut benar dan dapat menjadi solusi, elaboration, tahapan akhir yang memerlukan waktu yang cukup panjang dan pekerjaan terberat yaitu menjalankan ide. Teaching and creativity. Salah satu tujuan pengajar adalah untuk mengajarkan pelajar untuk menjadi lebih kreatif yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mendorong pelajar untuk berpikir kreatif, baik secara individual maupun secara berkelompok. Pemikiran kreatif juga dapat melibatkan hal baru yang kreatif, memberikan motivasi dan lingkungan yang mendukung, meyakinkan pelajar bahwa dia mampu dan harus berusaha untuk mencapai tujuan terus pelajar tersebut. Selanjutnya ada problem solving atau pemecahan masalah. Pemecahan masalah yaitu melibatkan dan menemukan cara yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya ada step in problem solving atau langkah-langkah pemecahan masalah. Upaya telah dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang individu lalui dalam memecahkan masalah secara efektif. Berikut adalah 4 langkah. Langkah pertama ada find and frame the problem atau menemukan dan membingkai masalah. Sebelum kita dapat memecahkan suatu masalah, kita harus menyadari bahwa masalah itu ada. Langkah kedua ada develop good problem solving strategies atau mengembangkan strategi pemecahan masalah yang baik. Setelah siswa menemukan masalah dan mendefinisikannya dengan jelas, mereka perlu mengembangkan strategi untuk menyelesaikannya. Di antara strategi yang efektif adalah menetapkan sub-goals dan menggunakan algoritma. Langkah ketiga ada evaluate solution atau mengevaluasi solusi. Setelah kita berpikir bahwa kita telah memecahkan masalah, kita mungkin tidak tahu apakah solusi kita efektif, kecuali kita mengevaluasinya. Ini membantu untuk mengingat kriteria yang jelas untuk keefektifan sosial. Misalnya, apa yang akan menjadi kriteria siswa untuk secara efektif memecahkan masalah. Apakah itu hanya menyelesaikannya, menerima umpan balik positif tentang proyek, memenangkan penghargaan, memenangkan tempat pertama, mendapat kepuasan diri karena telah menetapkan tujuan, merencanakannya, dan mencapainya. Langkah yang keempat adalah memikirkan kembali dan mendefinisikan kembali masalah dan solusi. Selanjutnya ada obstacles to solving problems atau hambatan untuk memecahkan masalah. Beberapa hambatan umum untuk memecahkan masalah adalah vacation. Vacation sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap menjadi terpaku pada strategi tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada lack of motivation or persistence atau kurangnya motivasi atau kegigihan. Bahkan jika siswa sudah memiliki kemampuan pemecahan masalah yang hebat, itu tidak masalah jika mereka tidak termotivasi untuk menggunakannya. Sangat penting bagi siswa untuk termotivasi secara internal untuk mengatasi masalah dan bertahan dalam menemukan solusi. Yang terakhir ada inadequate emotional control atau kontrol emosional yang tidak memadai. Emosi dapat menghambat pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang baik tidak hanya memiliki motivasi tinggi, tetapi juga mampu mengendalikan emosi mereka dengan demikian berkonsentrasi pada solusi untuk suatu masalah. Selanjutnya ada development change. Yaitu perubahan perkembangan.
anak kecil ketika menemui masalah, dia belum bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika anak sudah beranjak remaja atau semakin besar, mereka akan bisa menemukan cara untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya karena pengetahuannya sudah lebih banyak. Ada beberapa fase, yaitu fase pertama, fase orientasi siswa, yaitu menyangkut peran guru, mengkomunikasikan dengan jelas tujuan pembelajaran atau pelajaran, menginformasikan kepada siswa aspek-aspek yang penting dan membimbing siswa untuk menjadi termotivasi untuk terlibat dalam pemecahan masalah secara langsung. Fase kedua, mengatur siswa untuk belajar, membantu siswa mendefinisikan dan mengatur tugas belajar yang berhubungan dengan masalah, pembelajaran berbasis masalah. Fase 3, membantu investigasi independen dan kelompok. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan artefak dan mendorong siswa untuk memperoleh informasi yang tepat, melakukan experience dan mencari penjelasan dan solusi. Terus fase 5 yaitu menganalisis dan menguji proses pemecahan masalah. Dorong siswa untuk merefleksikan penyelidikan mereka dan strategi serta langkah-langkah yang mereka gunakan. Berikutnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Yaitu ada yang pertama driving question, yang kedua authentic situation inquiry, yang ketiga collaboration, yang keempat scaffolding, yang kelima end product. Selanjutnya ada transfer. Transfer adalah ketika seseorang menggunakan pengetahuan dari pengalaman sebelumnya untuk memecahkan suatu masalah yang baru. Selanjutnya yaitu ada tipe of transfer, yaitu jenis-jenis transfer. Jenis transfer ada dua, yaitu forward reaching dan backward reaching, yaitu transfer dapat dicirikan sebagai dua jenis, yaitu dekat atau jauh dan juga jalan rendah atau jalan tinggi. Transfer dekat atau jauh. Pada transfer dekat, pembelajaran dibahas mirip dengan situasi di mana pembelajaran awal berlangsung. Sebagai contoh, jika seorang guru geometri menginstruksikan siswa tentang bagaimana pembuktian secara logis atau konsep dan kemudian menguji siswa pada logika ini dalam pengaturan yang sama, di mana mereka mempelajari konsep tersebut, transfer dekat terlibat. Yang kedua yaitu ada backward reaching, yaitu perpindahan jauh, berarti perpindahan belajar ke situasi yang sangat berbeda dari situasi yang di mana pembelajaran awal berlangsung. Misalnya, jika seorang siswa mendapat pekerjaan paruh waktu di kantor dan menerapkan apa yang dia pelajari di kelas geometri yang menganalisis masalah substansial yang berbeda dari masalah yang dia temui jauh sebelumnya. Selanjutnya praktik budaya dan transfer. Praktik budaya mungkin terlibat dalam beberapa mudah dan sulitnya transfer. Pengetahuan awal mencakup jenis pengetahuan yang diperoleh serta didik melalui pengalaman budaya seperti yang melibatkan etnis, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang dulu yaitu early childhood mengajarkan anak-anak dari berbagai budaya. Baik, diskusi dari kami telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.